Mari jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita serukan Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Haleluya. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh buat hari ini, hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang perjalanan dari rumah kami masing-masing hingga sampai di tempat ini. Dan kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya setiap puji-pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu itu boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sehingga Engkau boleh bekerja melawat setiap kami. Kami yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan memberikan kesembuhan ilahi bagi kami. Kami yang datang dengan kelemahan iman, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Dan kami yang datang dengan kebimbangan, keraguan-raguan, Tuhan akan memberikan ketetapan hati bagi setiap kami, sehingga kami boleh melangkah di dalam kebenaran firman Bapa Yahweh. Kami rindukan Engkau memakai setiap kehidupan kami lebih hari, lebih heran untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Dan tiba saatnya untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan ini boleh menjadi kol HL di dalam hidup kami, menjadi kekuatan, menjadi sesuatu yang membuat kami ingat akan kebenaran firman-Mu dan membuat kami hidup di dalam kebenaran firman Bapa Yahweh. Dan jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengambil firman Tuhan dari dasar hati kami, yang membuat kami tidak konsentrasi, membuat peralatan yang kami pakai tidak bekerja dengan sebaik-baiknya, kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Mesias. Mari Tuhan kuasai hati pikiran kami, kuasai peralatan yang kami pakai, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Bapa Yahweh, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Mesias kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kurang semangat kayaknya ya. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa bertemu kembali di dalam ibadah kita pada hari ini, edisi tanggal 8 Mei 2022. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul influencer. Berapa banyak di antara saudara yang sudah pernah mendengar istilah influencer? Boleh angkat tangan. Sedikit sekali. Barusan ini saya bilang influencer, tidak dengar. Ya, apa yang ada dalam pikiran saudara tentang yang namanya influencer? Ya, kalau influencer mungkin agak asing, tetapi kalau influenza, saudara, nggak asing ya? Mirip-mirip lah ya. Nah, saudara, apa itu influencer? Di kalangan anak-anak muda zaman now ini banyak bermunculan influencer, banyak bermunculan anak-anak muda yang punya pengaruh banyak, yang banyak pengikutnya, banyak followernya, banyak subscribernya begitu. Dan mereka disebut dengan influencer. Apa itu influencer sebetulnya? Influencer ini dari kata influence. Influence ini pengaruh. Nah, kalau influencer berarti orang yang memiliki pengaruh. Kenapa anak-anak muda kok bisa dikatakan influencer? Padahal dia tidak punya jabatan di suatu kedudukan instansi pemerintahan maupun perusahaan, biasa-biasa saja. Tetapi kenapa ada yang disebut dengan influencer? Karena dia memiliki pengaruh. Apa pengaruhnya? Ya, dengan media sosialnya itu. YouTube, subscribernya banyak. Yang nonton videonya banyak. Yang tidak punya YouTube tapi di Instagram.
di media sosial yang lain. Followernya ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Ya. Atau mungkin tidak hanya di Instagram, sekarang yang lagi ngetren adalah TikTok. TikToknya banyak sekali yang lihat videonya. Ya, ini bisa disebut dengan influencer. Orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Karena banyak yang nonton, banyak subscriber, banyak yang ngikutin gitu, banyak yang follow gitu. Nah, kenapa kok bisa berpengaruh? Ya, karena dengan banyaknya penonton itu, apa yang dia posting di media sosial itu berpengaruh pada yang nonton. Suka tidak suka, apa yang kita tonton itu akan mempengaruhi kita. Katakanlah ada yang tidak berpengaruh, ya ada. Tetapi lama-lama kalau kita nontonnya yang sama, dengan tema yang sama terus, nanti lama-lama itu akan berpengaruh pada baik pola pikir kita maupun bisa saja dengan tingkah laku kita. Saudara. Nah, bisa nggak dalam satu video terus bisa mempengaruhi kita? Bisa banget. Contohnya, hoax yang kita terima itu kadang-kala kan bikin kita ketakutan. Zamannya corona waktu tahun lalu itu tinggi-tingginya, itu kan wah takut semua, wah nanti itu loh. Jadi banyak hal yang bisa mempengaruhi kita. Nah, saya pernah juga menonton satu video mempengaruhi saya. Nah, ceritanya ada seseorang yang ini makan di sebuah restoran gitu kan, restoran baru. Wah enak ini makanannya, wah ini coba ini, wah ya, dengan gayanya yang menarik perhatian gitu ya, makannya padahal ya menunya ya biasa ternyata gitu kan. Hanya karena saya menonton seorang yang mencoba restoran baru, iklan lah ya, kalau bahasanya sekarang tuh endorse gitu ya, makan wah enak bu, ini wah ini jangan apa jangan lupa pakai ininya, wah ini rasanya enak gitu, wah terus akhirnya coba kok kata enak, ada restoran baru di sana, coba dong saya ngikut saudara. Ini saya sudah terpengaruh saudara, sudah terpengaruh hanya karena tontonan itu saudara, terpengaruh. Saya pergilah ke restoran itu, saya coba, lah ternyata ya tidak seenak yang dibayangkan saudara. Ya namanya iklan ya kan, wah enak katanya, wah enak ya, dia ngomong wah enak gitu, dan kayaknya tuh mengundang nafsu makan gitu. Saya coba ya, biasa saja sih, enggak yang istimewa gitu ya, ya lumayan lah untuk dijual ya, masih bisa lah gitu kan. Nah ini satu bukti bahwa ada yang kita tonton ini mempengaruhi kita. Apa yang kita dengar ini juga mempengaruhi kita, begitu. Oleh karena itulah hati-hati di dalam apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, saudara. Nah, saudara sadar tidak bahwa kita ini sebetulnya juga seorang influencer, saudara. Saudara tidak percaya itu? Saudara tidak percaya? Percaya tidak? Tidak percaya, percaya saja, saudara. Karena setelah ini saya akan buktikan bahwa kita ini sebenarnya influencer juga, saudara. Tetapi pengaruhnya berbeda-beda ya. Ada pengaruhnya besar, ada pengaruhnya yang di lingkungan sekitar saja. Tetapi paling tidak kita ini influencer. Kita ini orang yang membawa pengaruh, saudara. Baik itu pengaruh buruk maupun pengaruh baik, itu kita mempengaruhi sekitar, saudara. Jadi kita ini saling mempengaruhi gitu kan. Baik pengaruh kita itu banyak, besar maupun kecil, itu kita tetap influencer. Orang yang mempengaruhi seseorang yang lain itu disebut dengan influencer. Nah kita lihat, kalau kita bilang kepada teman kita, ada tempat makan enak loh, masakannya wah enak di sana. Nah ini kita mempengaruhi. Terus teman kita, oh iya, ya besok coba yuk ke sana. Ya itu. Lalu kita misalkan mau liburan nih, ya kan? Beberapa waktu lalu kan liburan. Liburan kita mau, ayo kemana nih? Ke mall. Aduh, mau rame. Nah, kan? Terus kemana? Ya ke sini aja, coba yuk ke sini.
ke sebuah tempat, katakanlah mungkin ke Gunung Telomoyo. Ayo, nah, dengan usul kita inilah kita mempengaruhi orang lain, ya kan? Kadang-kala kita juga berdiskusi, ya enggak begitu, loh ya, tapi kan harusnya begini, enggak juga loh, tapi begini. Nah, terus akhirnya orang, iya ya. Nah, ini kita mempengaruhi dengan pola pikir kita. Apa yang kita ucapkan, kita ini mempengaruhi orang lain. Sekarang sadar saudara ya, bahwa kita ini influencer. Dan kita ini juga dipengaruhi oleh orang lain. Sama-sama saling mempengaruhi. Nah, tinggal kuat-kuatan saja pengaruhnya. Gitu. Dan pengaruh positif maupun negatif itu pun juga demikian. Mana energinya yang lebih kuat, itulah yang mempengaruhi kita. Kalau kita berkeluh kesah, komplain, itu juga mempengaruhi orang lain, saudara. Paling tidak mempengaruhi suasana hati seseorang yang mendengarkan. Kadang-kala kalau kita dengerin orang komplain aja, capek enggak, saudara? Atau mau orang marah-marah terus, capek enggak? Capek. Iki wong kok ket mau komplain aja. Dari tadi kok komplain aja, dari tadi marah-marah aja, capek yang dengerin. Ini kita terpengaruh sudah, saudara. Tapi dengan yang negatif. Nah, saudara sekarang ini mendengarkan firman Tuhan, dengarkan saya bicara, ini pun juga saudara sedang terpengaruh begitu. Ya, memberi diri dipengaruhi begitu loh. Dan secara sadar tidak sadar ini kita saling mempengaruhi, dan saya pun juga terpengaruh dengan saudara. Kita saling mempengaruhi, saudara. Nah, oleh karena itu mari kita membuat pengaruh yang positif. Amin. Kita saling mempengaruhi dengan yang positif. Nah, firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita ini sebetulnya influencer. Kita lihat di dalam Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di hadapan manusia, sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kita ini sebetulnya influencer. Terang kita ini dilihat orang, sehingga mereka memuliakan Bapa di surga. Jadi memberikan pengaruh yang baik. Tuhan menghendaki setiap kita menjadi influencer yang positif, membawa pengaruh yang baik bagi lingkungan kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita tidak punya pengaruh sampai ribuan orang, tidak masalah. Siapa saja yang berhubungan dengan kita, berkomunikasi dengan kita, hendaknya mereka terpengaruh yang positif dari setiap kehidupan kita. Amin. Mereka boleh melihat kehidupan kita ini kehidupan yang baik, kehidupan yang dapat dicontoh. Nah, sebelum kita masuk cara untuk menjadi influencernya Tuhan, boleh dikatakan kita ini influencernya Tuhan, saudara ya. Dampak dari influencer ini apa? Kita lihat terlebih dahulu. Yang pertama, influencer ini punya dampak diikuti orang lain, saudara. Diikuti. Nah, contohnya saya itu tadi, saya lihat video, enak ini ya di sini, wah tempatnya enak ini, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya saya ngikutlah, ngikutlah apa yang dikatakan oleh beliaunya yang ada di video itu. Diikuti. Makanya kadang-kala kalau kita lihat ada sebuah adegan film yang berbahaya, kadang-kala ada tulisannya, adegan ini jangan ditiru, ya kan? Karena apa? Apa yang ditontonkan itu cenderung untuk bisa ditiru. Apalagi anak-anak, saudara. Anak-anak itu lihat yang yang dia lihat orang tua, orang-orang di sekitarnya, dia tiru. Entah itu baik, entah itu buruk, dia tiru, saudara. Makanya kita harus hati-hati di dalam bertindak, dalam berkata-kata, dalam bersikap. Karena cenderung untuk ditiru. Lalu yang kedua, influencer ini kehidupannya itu disorot, saudara. Disorot oleh orang lain, disoroti dalam arti diperhatikan, dimatke gitu ya.
setiap gerak-geriknya itu diperhatikan. Sadar tidak sadar, kadangkala dia tidak bermaksud seperti itu, tetapi bisa diartikan macam-macam oleh pengikutnya, oleh followernya. Dan kadangkala memakai apapun itu bisa diperhatikan. Wah, setelannya kok bagus. Wah, ini sepatunya kok bagus. Gitu. Seringkali yang saya baca itu adalah Pak Presiden Jokowi. Beliau memakai sepatu buatan anak negeri, buatan dalam negeri, ya kan. Wah, langsung viral. Padahal dia enggak ngiklan, saudara. Cuman pakai aja, enggak ngomong ini sepatu bagus loh, ini saya beli di sini, enggak. Pakai jaket juga gitu kan, jaket apa yang kekinian gitu untuk anak-anak muda. Tanpa dia berkata-kata, banyak orang menilai, memperhatikan. Ya. Nah, kita pun juga demikian, saudara. Kehidupan kita ini disorot. Suka tidak suka, sadar tidak sadar, kehidupan kita ini ada yang nyorot, saudara. Ngerti gak ngerti, kita ada yang memperhatikan, saudara. Minimal orang-orang di sekitar kita yang sayang sama kita. Kadang-kala kalau ada sesuatu yang berbeda akan ditanya, kamu kok beda sih? Kenapa kok murung? Nah, ini kita diperhatikan, disorot kehidupan kita. Ada yang menyorotnya sampai detail sekali. Ya, kalau artis-artis itu kan disorot oleh paparazzi, ya itu kehidupannya disorot sampai sedemikian rupa. Kita demikian, saudara. Dilihat, paling tidak ada orang-orang di sekitar kita yang memperhatikan kita, diam-diam memperhatikan kita, saudara. Bisa saja secara positif, bisa saja secara negatif. Yang negatif lihat begini, jari anak Bapak Yahwi kok kelakuan begitu. Nah, ini saudara. Katanya sudah menyembah Tuhan yang benar. Kok perkataannya demikian. Ini kita disorot, saudara. Jadi kita mulai waspada, mulai berhati-hati di dalam setiap tindakan kita. Beberapa minggu belakangan ini Bapak Gembala selalu mengingatkan kita untuk hati-hati dalam kita bersikap, bertindak. Karena tercatat di dalam kitab kehidupan, saudara. Nah, di dalam kehidupan saat ini pun orang-orang melihat apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan, saudara. Kita harus mulai menata kehidupan kita yang tadinya seenaknya sendiri, mungkin kurang memperhatikan firman Tuhan. Sekarang yuk mulai lebih lagi. Yang dulunya sudah memperhatikan firman Tuhan, kita lebih lagi memperhatikan firman Tuhan. Amin. Saya pun juga pernah mengalami hal ini, mengalami kehidupan yang tadinya saya tidak sadar bahwa kehidupan saya disorot gitu. Waktu saya masih kecil, usia kelas SD ya, kelas 3-4 lah kira-kira. Dulu waktu sejak lahir sampai kelas 2 SD, saya tidak merasa bahwa saya ini anak pendeta, saudara. Karena Dedi Mami buka toko, Dedi pelayanan belum menggembalakan. Barulah saya kelas 3 SD, saya pindah ke Ambarawa, barulah saya sadar bahwa sekarang saya anak pendeta, saudara. Dan dulu tidak pernah ada orang yang bilang, anak pendeta nggak boleh begitu. Begitu di sini sampai, anak pendeta nggak boleh begitu. Saya heran, loh, emang kenapa dengan anak pendeta begitu? Saya belum sadar pada waktu itu. Tapi saya bersyukur bahwa dengan adanya yang seperti itu sebagai pagar bagi saya untuk saya nggak neko-neko begitu. Dan demikian kita. Kalau ada orang yang nyorotin kekurangan kita, terus jangan terus frustrasi, saudara. Jangan terus merasa ini orang kok kayaknya di matanya saya nggak ada yang benar. Jangan frustrasi, saudara. Kalau di mata seseorang kita selalu tidak benar, pindah, jangan di mata, saudara. Mungkin di hidung atau di mana begitu, saudara. Nggak, ini guyon ya, saudara. Kalau ada orang yang nyoroti kesalahan, kelemahan kita, bersyukurlah. Karena ada seseorang yang betul-betul memperhatikan kita. Sehingga ketika kita berbuat salah, ketika kita melakukan satu hal yang gak benar, ada yang mengingatkan, saudara. Secara gak langsung kan mereka mengingatkan, betul? Meskipun motivasinya untuk menjatuhkan begitu. Tetapi itu kita bisa olah apa yang mereka katakan itu menjadi sebuah batu loncatan bagi kita. Amin? Tergantung kita yang menyikapi, saudara. Tergantung kita. Sikapi dengan yang positif.
Ada ilustrasi seseorang petani, ada yang tidak disukai oleh petani yang lain, saingan begitu kan. Lalu orang yang tidak suka ini mengirimkan kotoran hewan, kotoran kerbaunya ke petani yang dia tidak suka ini. Tetapi petani yang dikirimi kotoran kerbau ini tidak marah. Kalau marah, dia akan kembalikan itu kotoran kerbau ke sebelahnya. Tetapi dia bersyukur, oh ada yang ngirimi pupuk, saudara. Ya, jadi tidak menangkapnya kurang ajar, ngirimi kok kotoran, ngirimi apa sembako kayak atau apa gitu, ngirimi kok kotoran, tetapi dia mengolahnya dengan oke, bersyukur ada yang ngirimi pupuk gratis, lumayan hemat ya kan. Lalu apa yang terjadi? Dia tanamannya tambah subur, lalu dia memberikan hasilnya bagi-bagi kepada tetangga, termasuk petani yang memberikan kotoran ini. Itu respon kita baik. Nah, jadi apa yang kita alami, apa yang kita terima dari orang lain, kita olahlah dengan yang baik begitu ya, diolah dengan baik. Jangan mentah-mentah diterima seperti itu. Lalu yang ketiga, dampak dari influencer yaitu jadi trendsetter. Trendsetter itu pembuat tren ya. Jadi dia pakai begini, wah semua ngikut, mulai rame ya kan. Gaya rambut, wah ngikut, followernya ngikut ya kan. Lalu apalagi perkataannya, dulu kan ada sempat viral tuh, siap, ya kan, itu diikuti, jadi tren, jadi ngetren perkataan itu, ya kan. Ada lagi yang lain, banyak hal kalau kita lihat, mungkin mulai beli apa gitu ya, pakai apa, mengikut semuanya, mulai viral, seperti itu, jadi trendsetter, gitu saudara. Nah, kita juga demikian saudara, seharusnya kita bisa menjadi trendsetter, minimal di keluarga kita saudara. Pasti di keluarga kita ini kan saling memengaruhi, dan kita punya pengaruh bagi keluarga kita, amin? Gitu saudara, kita mulai memberikan tren yang baru, tren yang baik, begitu saudara. Contoh simpel saja, contoh simpel. Kita mungkin di keluarga, biasanya kalau dikasih sesuatu, dibawakan sesuatu sama keluarga kita sendiri, kadang-kala ya wis, ndak apa. Biasanya kalau kita dikasih, kita ngomong apa? Makasih. Kadang-kala kalau di keluarga kan sing dikasih, dibawain oleh-oleh, nyo, iki getuk misalkan. Oh iya, teman, oh iya, ya kan. Kita coba buat tren yang baru di keluarga kita. Terima kasih ya Pak, terima kasih ya Mas, terima kasih ya apa Papa, Mama, apalah gitu ya. Kita contohnya itu contoh simpel saudara. Jadi tren yang baru bagi keluarga kita, seperti itu saudara. Nah, sekarang kita masuk cara menjadi influencernya Tuhan yang supaya jadi efektif. Nah, yang pertama, sadari bahwa kita ini menjadi teladan untuk ditiru, saudara. Jangan jadi teladan untuk tidak ditiru. Bedanya ada ya saudara. Ada yang jadi contoh nih ya, contoh yang buruk untuk tidak ditiru. Nah, itu ada saudara ya kan. Dulu saya ingat kalau ada yang nakal gitu, ada gurunya bilang gini, ini anak ya lihat nih, jangan ditiru ya perbuatan yang seperti ini nih. Nah ini contoh bagus, memang contoh, tapi tidak untuk ditiru. Tetapi sadari bahwa kita ini seharusnya menjadi teladan untuk ditiru. Kita buka ayatnya di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12 katakan, janganlah seorang pun menganggap rendah kemudaanmu, sebaliknya jadilah teladan bagi mereka yang percaya. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam roh, dalam iman, dalam kemurnian. Loh Mas, itu kan ayat untuk yang muda. Loh, apalagi ini ya, ini memang untuk yang muda. Apalagi yang sudah berumur. Yang muda saja diminta untuk jadi teladan, apalagi yang sudah berumur. Amin. Kalau kita yang merasa, oh saya kan sudah berumur, saya kan sudah nggak muda lagi. Loh, secara usia iya saudara. Ayat ini mengatakan
janganlah seorang menganggap rendah kemudaanmu. Ini untuk anak muda memang. Tapi kalau kita gali lebih dalam lagi, lah anak muda saja diminta untuk jadi teladan. Apalagi yang sudah berumur. Mari kita sama-sama menjadi teladan dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kasih kita, dalam roh kita, dan dalam iman serta dalam kemurnian kita. Jagai betul-betul setiap apa yang kita lakukan, baik secara fisik maupun secara rohani, saudara. Karena setiap orang mempengaruhi yang lain, saudara. Ini dikatakan jadi teladan bagi yang percaya. Paling tidak jadilah teladan bagi yang percaya dulu dah. Gitulah. Baru nanti orang lain akan bisa melihat bagi yang belum percaya. Apalagi kita sudah mengenal nama Bapak Yahweh, saudara. Itu bebannya lebih lagi, saudara. Kita percaya bahwa Bapak Yahweh adalah Tuhan yang benar, amin? Halo? Ngantuk? Enggak. Kita percaya bahwa Bapak Yahweh adalah Tuhan yang benar. Nah, maka dari itulah umat Tuhan yang benar seharusnya mempunyai kehidupan yang benar. Hidup cuma sekali, jangan neko-neko, saudara ya. Supaya kita tidak masuk ke dalam penjara abadi yang minggu lalu Bapak Gembala sampaikan ini. Jadi teladan bagi orang-orang yang lain. Lalu yang kedua, bagaimana menjadi influencernya Tuhan? Ya menjadi terang. Kita bercahaya begitu, bukan glowing in the dark seperti secara fisik tidak, tetapi secara rohani kita betul-betul menjadi terang, menjadi sesuatu yang bisa jadi contoh, menjadi menerangi gitu, mencerahkan, baik mencerahkan pikiran seseorang maupun mencerahkan situasi yang ada. Saya suka dengan kalimat begini, ada orang yang mengatakan begini, daripada mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan lilin dalam kegelapan, saudara. Artinya apa? Daripada kita mungkin misalkan komplain, wah kehidupan sekarang ini gini gitu. Daripada komplain, kita do something, melakukan sesuatu untuk supaya kehidupan ini menjadi lebih baik. Daripada kita mengutuk kegelapan, wah memang ini brutal dan seterusnya. Mengutuk keras itu, daripada mengutuk, lebih baik kita nyalakan lilin di dalam kegelapan ini. Kalau bisa nggak cuma lilin, ya bagus. Ya, apa itu? Lampu teplok, bukan teplok, apa yang dipompa itu loh. Petromak. Jadi lampu petromak bagus, saudara. Terang ya kan. Kalau bisa kita menerangi daripada ikut-ikutan mengutuk, sudah kita lakukan saja. Apa yang menjadi bagian kita, apa yang bisa kita lakukan, sehingga orang melihat. Ya, kalau kegelapan dikutuk, wah tambah, apa bedanya kita nanti? Kita akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Jadi daripada mengutuk, sudahlah kita langsung berbuat sesuatu, memberikan suatu hal yang baik. Contoh misalkan, wih di jalanan, wah kok kotor sekali ini ya. Wah ini gimana sih ini petugasnya ini blablabla. Saya komplain ya sudah, kita bisa ngangkut buang ke sampah sedikit ya sudah lah, buangkan sampah. Nggak usah terlalu banyak komplain gitu maksudnya ya. Oke. Di Matius 5 ayat 14 sampai 16 kita lihat kembali ke Matius 5 ayat 14 dan 5 sampai 16 katakan, kamu adalah terang dunia. Sebuah kota yang terletak di atas gunung tidaklah mungkin disembunyikan. Mereka pun tidak menyalakan pelita dan menaruhnya di bawah alat penakar, melainkan di atas kaki pelita dan menerangi segala sesuatu yang ada dalam rumah. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di hadapan manusia, sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi kita terang, kita nyalakan saja. Gitu saudara. Wah nanti dipikir sok suci, sok-sokan gitu kan. Ya jangan dengerin omongan orang gitu. Selama hati nurani kita melakukan dengan sikap hati yang baik, ya lakukan saja. Toh kita lakukan itu bukan untuk pamer.
Kalau kita lakukan untuk pamer, dikritik seperti itu ya wajar saja kalau kita tersinggung, ya kan? Tapi kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, ya kan? Biarkan saja orang mau ngomong ini itu, ya sudahlah, biarin. Lalu yang ketiga, bagaimana kita menjadi influencernya Tuhan? Yang ketiga yaitu kita meninggikan Yesua. Di dalam Yohanes 3 ayat 30, harusnya ini kita memiliki sesuatu pemahaman atau keyakinan seperti ini. Di dalam Yohanes 3 ayat 30 dikatakan, seharusnya lah dia bertambah-tambah dan aku menjadi berkurang. Ini artinya kita meninggikan Yesua. Biar Tuhan saja yang dimuliakan, biar Tuhan saja yang ditinggikan, seperti itu. Kita berbuat baik, kita dipuji orang, kita meninggikan Yesus. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena Bapa Yahweh. Seperti itu, saudara. Bukan, iya dong, siapa dulu? Saya. Itu tidak meninggikan Yesus. Tetapi meninggikan diri sendiri. Tapi kita kalau dipuji, kita dipuji, ditinggikan, kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti itu, saudara. Jadi kita istilahnya mengendorse Yesua, saudara. Kita endorse Bapa Yahweh kita. Amin. Endorse itu apa toh? Endorse itu mengiklankan gitu, saudara. Meninggikan, mengunggulkan gitu. Kalau di influencer saudara, kalau punya Instagram, punya TikTok, punya YouTube, kadang-kadang juga begitu kan? Wah, ini pakai ini, wah saya pakai ini loh. Nah, ini mengunggulkan, meninggikan, mengendorse. Nah, kita juga perlu mengendorse Yesua. Kita perlu mengendorse Bapa Yahweh setiap saat. Ketika kita melakukan suatu berhasil, ini semua karena Tuhan. Ini semua berkat Bapa Yahweh. Begitu, saudara, ini kita meninggikan Yesua. Kita mengendorse Bapa Yahweh. Amin. Kita coba biasakan endorse Tuhan Yesua kita, ya. Lalu yang keempat, nah, ingat bahwa semua ini tentang Dia. Namanya influencer, kita punya pengaruh, gunakan pengaruh kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena semua tentang Tuhan. Di dalam Roma 11 ayat 36 kita lihat, Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dialah segala sesuatu. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi orang melihat kehidupan kita, biarlah mereka melihat Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Sehingga orang melihat ini, wah luar biasa kehidupan orang ini, benar-benar Tuhan bekerja. Semuanya itu tentang Tuhan, bukan tentang kita. Kita diciptakan ini juga karena Tuhan. Ada sebuah tujuan bagi kehidupan kita. Untuk kita menjadi pemuji dan menyembah Dia. Penggantinya Hilal bin Sakhar, saudara. Maka kita tinggikan Tuhan, apapun dalam kita bekerja, dalam kita belajar, dalam kita melayani, semuanya tentang Tuhan, bukan tentang kita, saudara. Dalam melayani Tuhan terutama kita juga setting hati kita untuk mempunyai hati nurani yang tulus. Semuanya untuk Tuhan, bukan untuk pamer, bukan untuk dilihat orang, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita sungguh-sungguh setting hati kita demikian sehingga semuanya hanya untuk kemuliaan nama Bapa Yahweh. Dan yang kelima, penuhi diri dengan Roh Kudus. Penuhi diri kita dengan Roh Kudus. Firman-Nya mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Kisah 1 ayat 8 dikatakan, namun kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus datang ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku baik di Yerusalem maupun di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi, saudara. Beri diri kita untuk bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Beri diri kita untuk Roh Kudus ini berkarya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, minta kepada Tuhan, Tuhan berkaryalah, Tuhan bekerjalah di dalam hati. Undang Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, saudara. Biarlah Roh Kudus betul-betul mempengaruhi setiap kehidupan kita. Roh Kudus mempengaruhi baik apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, dan apa yang kita lakukan.
Bahkan sikap hati kita pun dipengaruhi oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga kita menghasilkan buah-buah yang baik. Kita jadi influencer yang betul-betul berpengaruh bagi orang lain. Sehingga orang lain ketika melihat kita ini beda gitu. Ini beda ini orang memang. Tidak seperti orang-orang pada umumnya. Kadang-kala orang yang dengan dipenuhi oleh Roh Kudus ini perkataannya pun berkuasa. Kadang-kala kita cuma ngomong buat kita kayak biasa sambil lalu saja gitu. Tetapi perkataan kita ini kadang-kala bisa menyentuh hati orang lain, saudara. Karena kita betul-betul memberi diri untuk Roh Kudus menuntun kehidupan kita. Perkataan kita penuh kuasa. Puji-pujian kita penuh urapan. Permainan musik kita penuh urapan. Kayaknya didengar biasa-biasa saja, tetapi kalau perkataan dipenuhi oleh Roh Kudus dengan urapan, itu beda, saudara. Bahkan bisa menyentuh hati orang dan mengubahkan kehidupan orang. Bukan kita yang mengubah, tetapi Roh Kudus yang memberi kuasa di dalam setiap perkataan kita, di dalam perilaku kita, di dalam apapun yang kita perbuat. Oleh karena itu, berilah diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Menyerahkan diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara yang belum pernah mengundang Roh Kudus masuk di dalam hati kita, undanglah dia untuk masuk dalam hatimu, untuk dia memenuhi, memberikan kuasanya atas kehidupan kita, urapannya di dalam perkataan kita, dalam apapun yang kita lakukan. Mungkin kita nggak banyak omong, saudara, tapi dengan perkataan, dengan perilaku kita, dengan sikap kita, itu bisa menginspirasi orang lain, bisa membuat orang lain tersentuh hatinya, terharu. Orang lain bisa tertemplak tanpa kita ngomong. Bisa banget kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Caranya bagaimana? Minta Roh Kudus memenuhi hati kita. Seperti dalam Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, lihatlah, Wahyu 3 ayat 20, lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika seorang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk kepadanya dan aku akan makan bersama dia dan dia bersamaku. Roh Kudus ini bukan roh yang kurang ajar, saudara. Tahu-tahu nyurupi gitu, enggak. Tahu-tahu masuk ke dalam manusia itu roh setan, saudara, kesurupan, saudara. Tapi kalau Roh Kudus diizinkan masuk enggak nih? Kalau diizinkan masuk, masuk dia. Kalau enggak diizinkan, ya sudah, dia nungguin di luar. Tapi dia terus berusaha masuk ke dalam hati dan hidup kita. Oleh karena itu, beri diri untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya kita betul-betul menjadi influencernya Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita nyanyikan. Saya minta tolong pemain musik dan singer bisa bantu saya. Kita pujikan, Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Biarlah pujian ini boleh menjadi doa kita. Biarlah kita menyerahkan diri kita untuk Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, saudara. Renungkan firman yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh betul-betul berbicara dalam hidup kita. Haleluya. Saya akan berdoa bagi saudara yang ingin dipenuhi oleh Roh Kudus. Engkau boleh maju ke depan. Haleluya. Terima kasih. Tuhan, inilah hidupku. Jadikan doa lagu ini sebagai doa kita. Ku serahkan padamu cita-citaku, masa depanku, menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa
Bagimu Yahweh seluruh hidupku. Pakailah Yahweh bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Biar musik saja muji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sadari bahwa kita ini adalah influencernya Tuhan. Biarlah kehidupan kita boleh mempengaruhi banyak orang di sekitar kita. Bagi saudara yang ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, yang selama ini belum mengundang Roh Kudus masuk ke dalam hatimu, dan saat ini engkau ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, engkau boleh minta kepada Tuhan. Dan saudara-saudara yang ada di ruangan masing-masing, di rumah masing-masing, yang menonton lewat YouTube maupun mendengarkan lewat radio maupun streaming, engkau boleh angkat tanganmu di tempat dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Saya akan berdoa bagi saudara yang ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, menguasai hati setiap saudara. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Yahweh seluruh hidupku. Pakailah Yahweh bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Yahweh, Yahweh seluruh hidupku. Pakailah Yahweh bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Ya Yesus, penuhi setiap kami Roh Kudus. Roh Kudus untuk memenuhi hatimu saat ini juga. Haleluya. Syukur ya Roh Kudus, jamah kami. Jadikan kami influencer-Mu Tuhan. Pakai setiap kehidupan kami. Syukur, syukur, syukur Tuhan. Irabakaya rabasaka iribesi. Penuhi setiap kami ya Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, syukur. Penuhi setiap kami Roh Kudus dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Sembah, sembah, sembah Tuhan. Sembah, sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih Rabakaya Rabasakaya Ramasila ya Ramasi. Ini Rakaya Ramasaya Ramasi. Roh Kudus. Haleluya, haleluya.
bakara besi kiri besi irabayaramu. Haleluya, haleluya, syukur wajah Tuhan, haleluya, haleluya, syukur. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Bagi saudara yang belum pernah mengundang Roh Kudus masuk ke dalam hatimu, berkuasa atas hidupmu, tirukan doa saya ini. Roh Kudus, ini hidupku, aku serahkan padamu mulai saat ini. Berkuasalah, bertahtalah di dalam setiap kehidupan kami. Urapi kami Tuhan, berikan kuasa-Mu atas kehidupan kami. Bilang Kau berkuasa atas kehidupan kami mulai sekarang dan seterusnya. Tuhan, Kau memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat. Engkau yang memberkati mereka di dalam nama Yesua HaMashiach. Bilang urapan Roh Kudus turun atas mereka di dalam nama Yesua HaMashiach. Urapan Roh Kudus mengalir atas setiap umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Bila malah setiap kehidupan umat-umat Tuhan ini, biar nama-Mu dimuliakan. Kehidupan umat-umat-Mu tidak akan lagi sama. Kehidupan umat-umat-Mu boleh berubah menjadi kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan, menjadi kehidupan yang berpengaruh, menjadi kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kami rindukan Roh-Mu berkuasa atas setiap umat-umat-Mu ini ya Bapa, di dalam Yesua HaMashiach, di dalam nama Yesua HaMashiach. Jamah Roh Kudus, jamah setiap mereka. Kuasai setiap kami Roh Kudus, kuasai setiap anak-anak-Mu ini dalam nama Yesua HaMashiach. Ya Roh Kudus, terima kasih buat kasih-Mu, buat urapan-Mu atas kami. Terimalah kuasa Roh Kudus saat ini di dalam nama Yesua HaMashiach. Terima dengan iman. Yesua HaMashiach, dalam nama Yesua HaMashiach. Ya Roh Kudus bekerja mulai saat ini. Bekerjalah. Ya Roh Kudus, lawat setiap kami, lawat umatmu Bapa. Oh Tuhan, penuhi setiap kami, penuhi dengan Roh-Mu, penuhi kami. Ya Roh Kudus, syukur, sembah dia saudara, jangan ada yang berdiam diri, sembah. Ya Roh Kudus, bekerjalah saat ini. Bekerja, kami bebaskan Roh-Mu Tuhan.
Roh Kudus. Kiri beraya la berabasi rabaya remesi. Kiri kaya raya lawasaya rabasi. Biarlah melalui kehidupan namamu ditinggikan, namamu dimuliakan. Para raya rabasi. Kuasai setiap kami ya Roh Kudus, hati, pikiran, perkataan, perbuatan kami. Jamah setiap kami. Jamah ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Ini naraya rabasi. Syukur, syukur, syukur ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih Roh Kudus buat lawatan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya mulai sejak saat ini urapan kuasa-Mu melingkupi hati dan pikiran kami, sehingga setiap perkataan perbuatan kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh. Terus tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Teruslah berkuasa di dalam hati dan pikiran kami. Dan bila kami boleh menjadi influencer-influencer-Mu Tuhan, yang Kau pakai untuk kemuliaan bagi nama. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih buat berkat-Mu, buat lawatan. Menerangkan firman sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Mengingatkan kami, membuat kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Mampukan kami, buat kami betul-betul menjadi influencer-influencer-Mu yang betul-betul berpengaruh, menjadi mempunyai pengaruh yang baik bagi lingkungan kami. Terima kasih Bapak. Dan Kau perbesar pengaruh kami, perbesar pengaruh kami pada setiap orang ya Pak. Terima kasih Bapak ya. Terima kasih Tuhan. Menerangkan firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus HaMasyiah. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.